Salam Mimbar Bebas. Salam Mimbar Bebas. Saudara dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Umum GP Mania, Bang Immanuel Ebenezer. Semangat Bang. Semangat selalu. Ada beberapa pertanyaan yang saya ingin sampaikan kepada Bang Noel. Pertama, hari ini tanggal 24 Oktober, Bapak Ganjar Pranowo dipanggil ke DPP PDI Perjuangan. Apa makna positifnya? Makna positifnya begini, ini kan harus ada keseimbangan dalam partai. Keseimbangan dalam partai gini, kalau Dewan Kolonel dapat teguran dengan SP3, kemudian Rudy FX dapat panggilan, kemudian Mas Ganjar juga harus dapat panggilan dong. Karena biar gimana pun prinsip keadilan itu penting di internal partai. Biar apa? Ada semacam kondusivitas untuk menghadapi kontestasi 2024 nanti. Biar tidak jadi semacam polemik lagi. Biar gimana pun kan partai harus konsolidasi lah, biar tidak terganggu konsolidasinya. Begitulah Pak Rusdi. Dalam pengertian ini, kalau menurut Bang Noel, positifnya buat Pak Ganjar dan PDI Perjuangan dalam konteks ini apa? Selalu positif. Saya tidak pernah berangkat dari hal yang negatif ya, apalagi dalam berpolitik. Karena biar gimana pun apa yang dilakukan DPP dan juga apa yang dilakukan Mas Ganjar itu sebetulnya sejalan lah ya. Misal kayak kemarin Mas Ganjar menyampaikan pandangan politiknya soal siap maju untuk 2024. Kemudian direspon oleh Pak Hasto secara organisasi ya, karena biar gimana pun sekjen itu kan mewakili sikap dan pandangan partai. Nah, sikap sekjen PDIP, apa yang dilakukan Mas Ganjar itu tidak melanggar aturan partai. Nah, itu positifnya, artinya kita senang lah. Apalagi Mas Ganjar kan orangnya sangat punya etika, beliau Jawa ya. Tokoh ya. Kayak begitulah. Jadi dia nggak mungkin mau merusak marwah ketua umumnya dan marwah partainya. Karena biar gimana pun Mas Ganjar kan dibesarkan oleh PDIP. Jadi dia harus tegak lurus terhadap partai yang membesarkannya. Jadi positif aja. Positif ya. Nggak ada yang sekiranya negatif lah, karena kan itu hal normal kok dipanggil. Betul. Artinya ini secara organisatoris juga ini kan cuma beliau klarifikasi. Emang benar siap maju. Kalau siap ya gimana? Nah kalau sudah siap ya sudah. Saya nggak pernah berpikir buruk aja. Bang Noel, kita melihat kecenderungan masyarakat sudah mulai tampak nih ketika Pak Ganjar di sebuah stasiun televisi siap untuk maju. Kalau Bang Noel, apa yang ingin disampaikan secara lebih khusus untuk terkait dengan kesiapan Pak Ganjar ya? Ya, gini, ini kan menjadi pertanyaan publik selama ini ya. Karena biar gimana pun publik menunggu pertanyaan itu, karena selama ini kan ragu apa benar Mas Ganjar siap maju. Nah, sebenarnya sudah terjawab di tanggal 18 kemarin. Di acaranya Fristian lah ya, beliau menyampaikan kalau buat bangsa dan negara ya saya siap maju. Artinya kan ini panggilan negara, panggilan bangsa ini untuk memimpin. Nah itu sejalan dengan sikap partai. Kalau kader disuruh memimpin harus siap dong. Artinya di situ Mas Ganjar sudah menjawab satu pertanyaan publik selama ini. Artinya Ganjar sudah siap. Nah pertanyaan kedua adalah apakah Mas Ganjar diusung oleh PDIP? Nah itu menjadi pertanyaan keduanya. Dan saya yakinkan sekali lagi bahwa Mas Ganjar pasti diusung oleh PDIP. Pertimbangannya apa? Rasionalitasnya apa? Pertimbangannya saya melihatnya dari hasil riset beberapa lembaga survei. Di mana Mas Ganjar tetap menjadi nomor 1 dari 3 para kandidat. Jadi itu. Dan kedua, soal elektoral. Siapapun yang mengusung Mas Ganjar, partai ya, pasti memiliki atau berdampak pada elektoral partai itu sendiri.
Karena kita merujuk pada Pilpres di saat 2014 kemarin dan 2019 ketika PDIP mengusung Pak Jokowi, dampak elektoral ke PDIP kan langsung tinggi. Gitu. Jadi ya kita berharap PDIP jangan sampai gambling terhadap kehendak rakyat inilah. Karena biar gimana pun Ganjar ini udah bagian kehendak rakyat yang tidak bisa dibendung. Gitu. Ya, bagian kehendak rakyat yang tidak bisa dibendung ya. Ya. Oke. Jadi, nah karena itu pula kita melihat gerakan Bang Noel dengan GP Mania-nya sudah mulai membesar. Nah, saudara, nanti pada tanggal 28 Oktober, Bang Noel bersama GP Mania akan mendeklarasikan GP Mania Jawa Tengah. Abang bisa sampaikan, Bang? Oke, untuk para pendukung Mas Ganjar, kita akan melakukan deklarasi Ganjar Pranowo Mania di Jawa Tengah. Nah, deklarasi ini juga dibarengin oleh wayangan, dan di situ juga dihadiri oleh Farel, anak kecil yang melejit dengan karyanya. Dan begitu juga ada Abalala yang mengarang lagu apa tuh yang dijanjikan Farel itu? Yang dibanding-bandingke itu. Hadir, jangan lupa tanggal 28 Oktober, momen Sumpah Pemuda, dan ulang tahun Mas Ganjar, dan deklarasi GP Mania. Ada 3 momen dan 3 peristiwa dalam satu hari. Hadir ya. Oke. Bang, maknanya apa di Jawa Tengah nih? Gini, kenapa Jawa Tengah pilihan kita? Karena biar gimana pun Jawa Tengah menjadi lumbung suara. Karena Pulau Jawa ini kan yang nggak bisa dipungkiri lah. Ini lumbung suara hampir seluruh Indonesia ada di Jawa. Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Itu ketika kita menguasai Pulau Jawa, saya yakin akan menguasai Indonesia. Itu demografisnya ya. Artinya apa yang ingin disampaikan Abang secara spesifik kepada masyarakat Jawa Tengah? Karena memang kan Pak Ganjar dari Jawa Tengah, Bang. Sebetulnya gini, karena kita sebagai pendukung Mas Ganjar, dan kita juga yakinin bahwa masyarakat Jawa Tengah kan nggak bisa dibohongi, apalagi dengan era digital, industri digital begini. Orang kan selalu coba sinis lah atau underestimate terhadap Mas Ganjar soal kinerjanya. Nah itu kan bisa kawan-kawan Jawa Tengah atau rakyat Jawa Tengah atau publik Jawa Tengah bisa memprotes ketika Mas Ganjar melakukan kebohongan, apalagi era digital. Karena laporan-laporan Mas Ganjar itu kan selalu diupload lewat platform digitalnya. Jadi tidak lagi bisa pemimpin seperti dulu berbohong. Gitu loh. Kalau Mas Ganjar bohong kan bisa digugat. Apalagi kita lihat satu-satunya pemerintah daerah yang membuat kurikulum anti korupsi itu cuma Jawa Tengah. Terus sama juga ketika ada lelang jabatan. Lelang jabatan di Jawa Tengah itu Mas Ganjar tegaskan tidak boleh ada yang namanya pakai duit atau wani piro. Udah nggak bisa begitu lagi. Bayar-bayar atasan, bayar-bayar apa udah nggak boleh lagi tuh. Sebetulnya banyak gebrakan-gebrakan Mas Ganjar yang bisa dirasakan oleh masyarakat Jawa Tengah, apalagi berkaitan dengan APBD. APBD Jawa Tengah tidak bisa masuk ke kantongnya Mas Ganjar. Semua harus dialokasikan kepentingannya buat masyarakat Jawa Tengah. Artinya duit pajak masyarakat Jawa Tengah kembali lagi ke rakyat. Dengan apa? Pembangunan infrastruktur, rumah sakit, lapangan terbang, pasar, dan sebagainya. Artinya itu bisa dilihat dan dinikmati. Beda misalnya, maaf, kalau ada penguasa-penguasa lain yang mentalnya korup, dapat APBD kantongin, kalau nggak kasih rekanannya. Mas Ganjar tidak punya tipikal itu. Jadi Mas Ganjar tipikalnya apa yang ada di Jawa Tengah, khususnya APBD, beliau akan kembalikan lagi APBD itu untuk masyarakat Jawa Tengah sendiri. Dengan bentuknya apa? Pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur apa? Misalnya kayak rumah sakit, lembaga pendidikan, atas bandara, ada 43 pasar yang direvitalisasi, banyak sekali. Jadi produk-produk politik unggulan Mas Ganjar itu banyak yang bisa diterapkan buat nanti misalnya Mas Ganjar jadi presiden. Itu aja sih, Pak Rusdi. Oke, Bang Noel, selain di Jawa Tengah, ini kan GP Mania juga akan sampai ke banyak wilayah atau daerah di provinsi Indonesia gitu kan.
Nah, setelah Jawa Tengah, Bang, mungkin Abang bisa sedikit cerita terkait dengan GP Mania, apalagi kemudian nanti secara resmi sudah sampai pada tahapan-tahapan pemilu dan sebagainya, Iya. gitu. Apa, Bang, kira-kira ke depan setelah Jawa Tengah dan provinsi lain mungkin? Oh, kalau kita kan sudah melakukan kerja-kerja beberapa wilayah ya. Ya. Jawa Timur sudah, atas Sumatera Barat sudah. Kita kan berstrategi ya, kerja-kerja politik kita ada ukuran dan standarnya, gitu loh. Jadi ada representatif wilayah yang jelas, tapi kita akan menghimpun di Pulau Jawa karena ini lumbung suara. Lumbung suara. Nggak bisa kita menghilangkan Pulau Jawa. Yeah. Nah, kedua memang ekspansi politik kita itu ke Sumatera, terus ke Sulawesi, juga Kalimantan, baru terakhir nanti di Papua. Kami juga nggak mau terlalu terlalu mau jor-joran, karena kita sadar diri lah. Pertama, kita tidak punya duit, yang kita punya ada jaringan. Jaringannya aja yang kita kuatkan itu. Ya, jaringan yang dikuatkan ya. Iya, kita kuatkan jaringan. Bang Noel, ketika Anda sampai pada pemikiran GP Mania, artinya Pak Ganjar adalah calon presiden Republik Indonesia untuk 2024, seterusnya 2029, itu apa yang Anda dalam pemikiran Bang Noel? Karena kita ngeliat gini, kita merujuk pada Presiden Jokowi ya, karena ke depan nanti harus ada pemimpin yang muda, kreatif, bisa bekerja energinya. Kalau kita bukan soal muda dan tua, tapi ini persoal energi. Bisa nggak kalau orang yang sedikit tua kemudian mengerjakan 270 juta rakyat ini? Nggak mungkin, harus ada orang-orang yang fresh secara energi ya. Nah, saya melihatnya Mas Ganjar. Kedua, soal legacy presiden. Kedua, kesinambungan pasca presiden nanti 2024 sudah tidak lagi. Ini kan penting kita pikirkannya ke sana, karena yang bisa meneruskan program-program Pak Jokowi ya Mas Ganjar. Gitu loh, siapa lagi? Ya kalau kayak yang lain saya nggak punya nggak punya keyakinan. Nggak punya keyakinan. Yang bisa saya yakinkan cuma Mas Ganjar, karena Mas Ganjar kan tidak terlalu resisten dengan Pak Jokowi. Jokowi juga begitu sebaliknya. Mix ya. Karena ya walaupun ada beberapa yang lain juga, tapi yang sudah teruji itu Mas Ganjar. Karena gini, Mas Ganjar kan teruji dengan mimpin Jawa Tengah, yang populasi masyarakat di atas 30 juta sekian. Nah, itu aja ukurannya, parameternya. Jadi ya beliau sudah teruji untuk bisa meneruskan program-program Presiden Jokowi untuk di 2024 nanti. Oke. Yang terakhir nih Bang Noel, GP Mania sebelumnya adalah Jokowi Mania. Dan ini sukses dan berhasil menghantar Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia. Nah, artinya GP Mania yang didirikan oleh Bang Noel itu harus sampai ke cita-cita itu kembali, Bang. Ya, semoga ya, kita tidak mau melangkahi Tuhan juga. Ya kita mau tetap karena ya kehendak rakyat kan ibaratnya gini, Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat atau suara Tuhan. Kita meyakinkan bahwa hari ini semoga aja suara rakyat ini didengar oleh DPP PDIP, karena PDIP kan juga partai wong cilik, masa tidak mau mendengar sih suara-suara rakyat kecil ini yang menghendaki Mas Ganjar untuk memimpin 2024 nanti. Jadi ya prestasi kita mengantar presiden 2 periodik, semoga ini bisa terulang lagi sejarah ini ya, peristiwa terulang ini. Lagi ya. Bisa mengantar Mas Ganjar untuk bisa satu lompatan aja, maju sudah, kemudian diusung dan terpilih itu. Lantas kemudian periode keduanya ya kita nggak tahu, ujinya pertama dulu. Semoga aja itu semua apa yang kita upayakan bisa berhasil lah ya. Tapi Allahu alam. Tapi tetap kan itu kehendak Tuhan ya, bukan kehendak manusia. Tapi saya punya keyakinan Vox Populi, Vox Dei itu suara rakyat adalah suara Tuhan. Dan bekerja sangat keras untuk cita-cita itu ya. Karena bekerja dengan sungguh-sungguh tidak akan mengkhianati hasil. Luar biasa. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bang Noel didengar dan dilihat oleh banyak sahabat dimanapun Anda berada. Terima kasih Bang Noel. Dan saudara, sampai di sini dulu dan kita akan kembali ke program berikutnya bersama Bang Noel atau
Bang Immanuel Ebenezer. Salam mimbar bebas. Mimbar bebas.